sangat membara banget. Benar, malam ini kita benar-benar dibuat terlena ya pemirsa dengan suara dari Mbak Ika yang udah lama mungkin kita nggak dengarkan, apalagi lagu ini yang ikonik banget dari zaman dulu. Setiap kita dengar sedikit aja liriknya pasti langsung ikut. Oke ya, terlena langsung ya. Kita semua terlena di sini dan pemirsa pun juga pasti sudah terlena ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat malam untuk pemirsa. Selamat malam Minggu, akhirnya kita berjumpa lagi di Saatnya Perempuan Bicara bersama saya Lolita Agustin dan sister saya yang ada di sini ada Olga Lydia, Sahila Hisham, Nadia Mulya dan juga Balkes Manisang. Dan malam ini sudah tidak asing lagi sepertinya buat pemirsa, kita sudah kedatangan narasumber yang minggu lalu itu sempat menjadi newsmaker atau kalau bahasa anak gaul zaman sekarang itu jadi viral. Aduh. Iya, jadi viral karena kabar pernikahannya yang kedua. So kalau begitu langsung saja kita ngobrol-ngobrol. Selamat malam Mbak Ika. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Ini pertanyaan perwakilan dari masyarakat semuanya juga. Gimana sih rasanya kembali menjadi pengantin baru? Dari masyarakat netizen nih. Ya apa ya? Waduh, agak kaget ya ditanya langsung ke pengantin. Karena kan sempat viral. Gitu ya. Aduh, Masya Allah, sesuatu yang memang ya alhamdulillah, setelah beberapa belas tahun yang lalu akhirnya saya yakin bahwa ini adalah jalannya Tuhan buat saya, karena tiba-tiba di masa pandemi saya bertemu dengan seseorang yang menjadi jodoh saya di tahun ini gitu ya. Ya kita memang nggak pernah tahu ya, bahwa aku tadi sempat berpikir, usiaku bukan usia muda lagi untuk harus A, B, C atau memikirkan hal yang sifatnya berpartner. Tapi nawaitunya bahwa hidup itu lebih baik berpartner gitu. Kalau saya butuh partner gitu, karena saya orangnya senang diskusi, karena saya orangnya lebih baik dibantuin dan ditemenin gitu dibanding sendirian kalau saya gitu ya. Alhamdulillah saya menjalani ini, bismillah semoga ini yang terakhir buat saya. Amin. Seperti apa sih sosok suaminya Mbak Ika? Apa ya, kalau buat saya semoga kita bisa saling melengkapin. Saat ini saya ngerasa dia melengkapi apa yang kurang dari saya gitu. Tapi secara prinsip aku ngerasa bahwa mudah-mudahan kita tetap bisa saling melengkapi apa yang menjadi kurang pada diri saya, begitu juga sama suami gitu ya, karena menutupi kekurangan lebih berat daripada kalau udah bagus aja sih kan nggak masalah gitu. Itu yang mungkin. Satu pertanyaan lagi mungkin agak mundur sedikit gitu, tapi saya yakin para jomblo di rumah juga pada bertanya-tanya bagaimana menemukan calon di masa pandemi. Nggak tahu ya, ada kebiasaan-kebiasaan di pandemi ini yang baru, dan kebiasaan pandemi itu baru itu aku ikutin. Salah satunya adalah sepedahan. Bener-bener. Makanya kalian harus goes. Aku kebayang banget deh ini sepedaan sambil ada yang disukain. Tapi sepertinya nggak salah kalau kita mengatakan bahwa menyanyi adalah first love-nya. Betul, Nah, boleh sedikit cerita dong mengenai bertemu dengan first love yang ini nih, dengan menyanyi. Dari awal udah suka banget dengan dangdut, Melayu, atau bagaimana kisahnya? Memang sih jiwa seni ada di lingkungan saya gitu ya. Artinya bapak itu dari Sumatera Utara. Lagu-lagu Melayu adalah hari-hari saya dengar. Sama ibu saya juga memberikan variasi dengan musik-musik luar, musik-musik pop. Jadi variasi lah hidupnya gitu dengan musik. Tapi kecintaan terhadap Melayu itu melekat karena saya sering nyanyi sama bapak. Latihan sama bapak. Bagaimana meng-create cengkok Melayu itu. Nah, saya udah bisa, Pak. Bapak belum bisa gitu-gitu ya. Kuala Deli, airnya pun jernih. Gitu. Nah, Itu cengkoknya khas banget kan? itu karena bapak saya kali ya. Yang paling susah tuh airnya pun jernih sayang gitu. Jadi naik turun. Kayak air ya. Gitu. Jadi papa tuh mengkoreksi. Jadi aku oh iya udah dapat, udah nggak dapat. Manggung bareng nggak sama papa? Nggak pernah. Papa tuh memang nggak penyanyi kan. Dia pekerja yang memang Hobi senang ya? musik betul. Kakekku main biola. Pilih genre-nya dari Melayu ke dangdut memang karena suka gitu, atau kecintaannya ke Melayu dulu yang bikin jadi mau ke dangdut? Dua-duanya tuh beriringan. Nah, karena pilihan dulu adalah kita punya radio yang selalu menjadi bagian hidup kita tuh. Pilihan dangdut tuh pasti lebih banyak kan. Kalau Melayu Deli aku waktu itu dikasih papa tuh, bapak saya tuh dengan kaset-kaset. Jadi play kaset gitu itu pasti aku belajar dari kaset-kaset yang beliau punya gitu. Karena udah ada gennya kali ya. Jadi
Aku rasa sih orang tuh bisa bercengkok, setiap orang bisa. Cuman mengeksplor itu memang tidak semua bisa pencapaiannya maksimal karena kan emang orang punya karakter ya. Kebetulan Oke. karakter aku ke dangdut ini lebih cepat karena Iya. waktu rekaman ditawarin pop, dites lagu pop, akunya juga nggak enjoy. Aku lebih suka pada saat dia harus nyanyi lagu dangdut gitu, itu aku lebih suka gitu. Akunya sendiri kepanggilnya di situ. Itu menarik nih. Pertama kali banget diajak rekaman, itu gimana ceritanya? Itu dia. Aku diajak kali rekaman itu SMP kelas 1. 13 tahun. Jadi aku Wow. jadi mungkin kalau banyak orang dimulai dari panggung, aku mungkin minus banget di panggung karena jiwanya kan masih senang main. Terus di dalam perjalanannya aku suka banget yang aku nggak tahu bahwa ini tempat ini enak, nyanyi itu suka, nyanyi di Karang Taruna di lingkungan kampung saya di Pademangan. Tante saya sering bawa. Dari hobi itulah akhirnya ada yang ngeliat tuh pemandu bakat almarhum beliau Imam Badawi ngelihat saya, terus saya rekam suaranya, Pak, Bu, saya bawa ke produser. Aku dulu nggak punya obsesi sih untuk menjadi penyanyi, jadi ya ikutin aja. Oke. Yang paling membingungkan adalah karena saya tomboy, saya nggak punya rok. Waktu itu disuruh pakai rok. Disuruhnya gimana caranya biar cantik anaknya gitu kan ke produser. Oke, dipakailah rok saya adalah rok upacara sekolah warna putih. Yang ada, satu-satunya rok yang ada sepertinya ya. Karena kan emang bukan dimulai dari panggung, saya memang tidak siap gitu. Jadi ya udah, produser pertama datang, dia bikin ini anak kecil banget ya gitu. Datang lagi 2 tahun lagi ya katanya. Gitu. Oh gitu. Itu udah, terus produser yang berikutnya tetap menerima aku dengan mendidik aku di recording. Jadi aku besar di rekaman sih ya, artinya tidak dimulai dari, karena pada saat diminta show aku nangis. Aku nggak siap mental dan anak-anak gitu ya, 13-14 tahun gitu di posisi yang aku nggak mau nyanyi mah, aku nggak mau nyanyi mah. Waktu itu Padahal bagus banget. diminta show itu di mana? Pertama kali akhirnya aku mau show itu dibawa juga sama yang pembantu bakat aku, pencipta juga Imam Badawi, itu di Jepara. Di daerah Jepara. Aku nyanyi karena ditemenin rame-rame. Akhirnya pecahlah telur, akhirnya aku ke sana. Nah, pemirsa masih banyak lagi nih yang kita mau nanyain sama Mbak Ike ini. Pengen tahu kayak gimana sih perjalanan ke Amerika dan banyak lagi kisah-kisah yang kita belum tahu. Makanya tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara.